Wa sunanuha, adapun sunnah-sunnah dalam sholat nau'an, ada dua. Yang pertama hayat. Yang pertama sunnah itu ada namanya sunnah hayat. Ya, ada sunnah hayat, ada sunnah ba'diyat. Nah, kalau sunnah ba'diyat itu adalah sunnah yang apabila ditinggal sunnah diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ba'diyat. Kalau sunnah hayat nggak sunnah. Mana diantaranya adalah minha, diantaranya al-idhafatu ilallahi ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala dalam niat. Kalau dalam niat tuh usolli fardhu dhuhri misalnya qadaan lillahi ta'ala, namanya menyandarkan kepada Allah Ta'ala, itu hukumnya sunnah. Membaca lillahi ta'ala dalam niat, ya, yang ujungnya itu lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, wa ta'arrudu lil istiqbal, kemudian menyeratkan untuk menghadap kiblat dalam niat juga. Kan kita kalau niat usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblah. Nah, menyebutkan itu dalam niat juga sunnah hayat. Kemudian wa adadi rakaat, kemudian juga menyebutkan jumlah rakaat, arba rakaatin, salasa rakaatin, rakaataini. Ini juga sunnah. Ya. Wal ada wal qada, menyebutkan adaan dan qadaan dalam sholat itu juga sunnah. Hatta walaupun kita sholat qada misalnya subuhnya jam 8 atau lewat misal, ya kan? Misal biasa. Kan yang sering. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Tidak perlu kita menyebutkan kodoan, nggak perlu, nggak wajib adaan, nggak wajib kodoan. Hatta walaupun kita bilang adaan, sah sholatnya, karena ada wal kodo kan sama, saya bilang, ya, sudah pernah saya sampaikan juga nih, ada dan kodo itu maknanya sama, ya, cuman biasanya kalau adaan untuk sholat yang di dalam waktu, kalau kodoan di luar waktu. Adapun secara bahasa dua-duanya sama, kodo itu sholat, ada itu sholat, sama mananya, ya. Sama kita ada itu zakat, qada itu zakat, sama mana, ya. Dan itu kalau menyebutkannya itu hukumnya sunnah saja, ya, untuk menegaskan nih kita sholat ada nih, oh kita sholat qada nih, biar ingat gitu. Wa illam yakun alaihi faitah, walaupun dia tidak memiliki sholat yang tertinggal, mumatsalatan lil muaddati, ya, karena untuk menyerupai sholat yang ada, sholat yang adaan, sholat yang dalam waktu. Jadi kita dalam sholat qadha, bahkan katanya kalau kita nggak punya sholat qadha, artinya kalau sholat adaan wa qadhaan lillahi ta'ala juga sunnah. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan wa qadhaan lillahi ta'ala atau qadhaan lillahi ta'ala, sunnah walaupun kita nggak punya sholat qadha, ya. Wa nutqu bil manwi, kemudian mengucapkan dengan yang diniatkan, ya, talafud lah, ya, bahasa yang kita sering kita ingat itu adalah talafud bin niat, itu mengucapkan dengan ibadah yang kita niatin, itu juga sunnah. Jadi usolli fardhu dhuhri itu kalau kita baca sebelum takbir itu hukumnya sunnah, karena yang wajibnya adalah niat ketika kita takbir, ya. Kemarin sudah kita bahas tuh. Jadi bolehnya niat itu adalah yang pertama ada yang namanya muqaranah urfiyah sama muqaranah hakikiyah. Dan muqaranah hakikiyah itu sulit, ya, karena harus berbarengan antara awal takbir sama akhir takbir. Tapi kalau muqaranah urfiyah, kita boleh di awal takbir, di tengah takbir, ataupun di akhir takbir. Yang penting niat sholat kita ketika kita takbir. Nah, boleh juga yang belum belajar, baru belajar udah begini nih, udah susah gitu, ya, memorinya udah banyak kan, rada kusut-kusut dikit, boleh dengan muqaranah qabliyah. Jadi yang sebelum kita takbir kita niat, ya, daripada takbir nggak jadi, niatlah sebelum takbir, nggak apa-apa, ya, was-was misalnya, atau misalnya orang tua kita yang baru belajar baru ngeh gitu, kudu begitu, nah nggak apa-apa, niat sebelum kita sholat, sebelum kita takbir, ya.
Wa nadru mawdi'i sujudihi. Kemudian melihat atau memandang kepada tempat sujudnya. Mutarriqan ra'sahu, seraya menundukkan kepalanya. Qalilan sedikit. Ya, jadi kalau kita niat nih usolli fardhu itu lihatnya jangan kemana-mana, lihat ke tempat sujud. Jangan ke atas. Balik ke jendela, jangan banyak yang lewat. Makin hilang. Ke tempat sujud. Sambil menunduk sedikit ke tempat sujud. Summa rafa'a yadayhi, kemudian baru ngangkat kedua tangan. Allahu akbar, ya kan? Nah, mengangkat kedua tangan pun ini hukumnya sunnah. Aslinya mah enggak wajib. Allahu akbar, Allahu akbar, kita mau sambil begini aja Allahu akbar jadi. Ya. Aliran baru nih. Jadi ada kabur makmum. Aliran baru ini imamnya. Enggak tahu ilmunya. Ya. Rafa'a yadayhi bi kashfi hadwa mankibaihi. Ya. Rafa'a yadayhi bi kashfin, ini dibuka telapak tangannya, jangan dikepelin. Dibuka. Ya, dibuka. Hadwa mankibaihi ma'a bitidai taharrumin. Ya. Bersamaan dengan mulai takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar ini sejajar dengan kedua pundak kita, ya. Ininya dibuka sedikit tapi jangan dilebarkan begini, jangan terlalu dirapatkan. Sedang aja, sedang begini. Ya. Dan ini agak ditekuk sedikit ke depan supaya ini jari-jari kita ini menghadap kiblat. Disejajarkan dengan pas di bawah telinga nih. Jempol kita pas di bawah telinga sini. Allahu akbar, gitu ya. Sunnahnya begitu. Ada juga yang begini. Iya ada. Enggak apa-apa. Sunnah. Iya sunnah. Sunnah sebetulnya dengan gitu juga cukup. Dapat hasil sunnah mah. Cuman yang afdol, ya afdol itu berarti kan melihat hayatnya Rasul seperti itu. Jadi hadwa mankibaihi, kemudian katanya dibuka. Jangan terlalu dirapatkan, jangan terlalu lebar, sedang aja, ya, jafan saja, direnggangin sedikit dan agak ditekuk ke depan supaya ini agak menghadap ke kiblat. Ya, ini tuh Allahu akbar di sini. Dan ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan akhir takbir itu ketika intihaur raf'i. Intihaur raf' itu berarti begitu. Allahu akbar di sini. Ini katanya, kalau nggak salah ingat, saya lupa nih bacanya nih. Imam An-Nawawi ini. Kalau Imam Ghazali, Allahu Akbar di sini. Barnya pas meletakkan kedua tangan di sini. Ada dua pendapat itu. Jadi ada yang apa namanya? Akhir takbir itu indantihai raf'i. Nah, ketika selesainya mengangkat. Jadi kalau ujung ngangkat berarti kan di sini. Kalau di sini namanya wad'i, ya kan, meletakkan. Inda wad'il yad gitu. Allahu akbar di sini ada yang bilang gini. Ada kalau Imam Nawawi Allahu akbar di sini. Ya, Allahu akbar. Sunnahnya. Gitu ya. Ya. Jangan nyalain orang mulu nanti. Gimana begini disalahin. Sunnah itu. Aliran. Ya. Iya, sebetulnya kan kalau kita melihat bagaimana cara orang ya, orang mau ngangkat gimana juga sebetulnya nggak masalah sih. Ya, ini kan cuma masalah afdoliyah dan tidak afdol saja. Ya. Soalnya jangan sampai ngangkat terlalu tinggi aja. Ada yang begini, Ustaz. Ada yang begini. Oh ya, ketika meletakkan ya. Diganjilin ya. Di sini katanya mabtidai taharrumin wa ruku'in wa raf'u minhu. Jadi sunnahnya mengangkat kedua tangan itu pertama ketika mulai takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku. Yang ketiga ketika bangun dari ruku. Tuh. Wa raf'un minhu ketika bangun dari ruku. Wa min tasyahudil awali dan juga ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi ada empat sunnah nih mengangkat tangan. Jadi tidak semua takbir kita sunnah angkat tangan. Kadang-kadang rakaat yang kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, semuanya angkat tangan.
Ya, jadi pertama ketika takbiratul ihram. Pertama satu. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga bangun dari ruku. Yang keempat setelah tasyahud awal. Ya, selebihnya enggak. Jadi di rakaat yang pertama bangun dari sujud Allahu Akbar enggak sunnah. Enggak sunnah mengangkat kedua tangan. Di rakaat yang ketiga pun tidak sunnah. Ya, jadi mau ruku, bangun dari ruku dan setelah tasyahud awal. Nah, adapun misalnya tadi apa namanya? Apa yang ngitir-ngitir gitu ya? Wa watu yamin ala kulli yasarihi. Kemudian disunahkan setelah takbiratul ihram disunahkan meletakkan tangan kanan di atas ku yasarihi. Ku itu adalah tulang yang ini yang nempel ya. Jadi ini namanya ku nih. Ku itu tulang yang nempel yang di sini yang sejajar dengan ibu jari, jendol ibu jari ini namanya ku. Kalau ini namanya kursu. Kalau sebelah sini namanya kursu. Kurus. Ya. Kursuun. Ada kursu sama bu katanya. Kalau bu itu di kaki. Yang jempol nonjol di sini nih, yang nempel yang sejajar dengan ibu jari namanya bu'un bahasa Arabnya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya meletakkan kedua tangan pun sebetulnya nih di sini ini juga sunnah. Bahkan ada yang bilang afdolnya irsal. Misal Mas Malik kan irsal ke bawah, afdolnya tuh. Jadi nggak begini, irsal. Ya, jadi ini meletakkan sini pun juga sebetulnya sunnah. Cuman cara yang muter-muter itu, nih. Ya, ini kita ngomong dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i itu gini. Menurut para ulama Imam Ibnu Hajar itu bahkan begini. Kata Imam Ibnu Hajar, bahkan gerakan dalam sholat yang sunnah itu dihitung dari 3 kali gerakan yang dapat membatalkan sholat. Ya, misalnya gini. Jadi kalau kita angkat kedua tangan berarti dihitung 2 gerakan. Allahu Akbar 2 gerakan karena tangan satu kiri dan kanan ini, kiri kanan ini berarti 2. Mengangkat dan meletakkan 1 kali gerakan. Kalau 2 tangan berarti 2 kali gerakan. Makanya kalau ada orang setelah Allahu Akbar kemudian ada gerakan lain membatalkan. Allahu Akbar batal sholatnya karena 3 kali gerakan berturut-turut. Ya. Makanya kalau sholat, kalau takbir jangan lihat ke atas, ke bawah. Ntar kepala kita ngikutin takbir lagi. Allahu Akbar. Batal ini karena nih gerakan kepala kita dihitung jadi 1 kali gerakan. Ya. Iya, 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Nah, sekarang bagaimana dengan yang begini? Jelas ini kan bukan lagi gini kan ada sebagian orang itu beranggapan katanya sunnah tayamun. Ini yang kalau yang saya pahami ya, saya dengar juga kenapa ada orang yang kemudian seolah-olah gulung tangan karena sunnah tayamun. Tayamun itu apa sih? Mendahulukan yang kanan. Jadi meletakkan apapun yang kanan dulu. Jadi begitu Allahu Akbar yang kanan dulu di sini tuh. Allah ini kanan dulu kan? Sudahnya tangan duluan. Di sini ditepu. Ya, ditepu. Sulap. Iya, sulap gitu. Allahu Akbar begitu. Bukan digulung-gulung. Iya, bukan digulung-gulung itu ya. Sunnah tayamun menurut mereka. Tapi ini tayamun di sini sebetulnya fi ghairi mahalli. Karena tayamun pun ada tempat-tempatnya. Tidak semua sunnah tayamun. Seperti kemarin kita bahas dalam wudu kan. Tidak semua sunnah tayamun. Sama di sini juga. Emang di sini sunnahnya dalam mazhab kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Enggak pakai tangan karena kalau begini kan jadi gerakan lain. Allahu Akbar. Sedangkan 1 kali gerakan itu dihitung kalau mengangkat dan meletakkan 1 kali. Kalau mengangkat kemudian ke tempat yang lain baru meletakkan jadi 2. Iya, jadi 2. Garuk-garuk ya sama. Itu nggak boleh, itu siapa yang berani? Saya yang berani. Iya. Gurunya Karena banyak yang Nah, kita itu yang kita pahami. Artinya
dalam mazhab Syafi'i itu yang utama yang itu. Ya, kalau yang begitu-gitu tidak disunahkan, tidak juga afdoliyah. Ya, mungkin mereka kalau menurut guru-guru saya sih itu salah mentafsirkan hadis kali ya sunah tayamunnya, karena tidak semua sunah tayamun tuh di semua tempat. Ada tempat-tempatnya, ada mahalnya juga. Ya, sunah tayamun. Mendahulukan yang kanan. Wabatu yaminin ala ku'iyasarihi, ya, diletakkan di atas ku tadi tuh ya. Di sini berarti sini nih, taruh sini. Tahta sadrihi. Kemudian di bawah dada, jangan di atas. Di bawah dada. Ya, ada orang begini kan tuh. Allahu Akbar. Enggak sunnah, ini kayak orang ibadahnya orang Yahudi. Ya, di sini aja di bawah dada, tuh ya. Wa tafriqu qadamaihi shibron qadra shibrin. Tuh. Kemudian merenggangkan kedua telapak kakinya qadra shibrin, sekiranya 1 jengkal saja, jangan terlalu lebar. Iya. Qadra shibrin. Tuh, fil qiyami ketika kita berdiri. Ketika berdiri, merenggangkan kaki juga jangan terlalu lebar. Ya. Sejengkal aja sunnahnya. Memang kan gini, mungkin sebagian orang yang sering merenggangkan kaki, incer kaki kita. Incer kaki. Iya, benar. Iya. Soalnya kita kalau misalnya kita geser, dia makin deket. Kalau perlu diinjek kaki kita. Nah, itu memang kan sunnahnya dalam suatu kalau jamaah kita merapatkan barisan. Jangan sampai ada celah di mana setan bisa masuk dalam celah itu. Tapi juga nggak begitu-gitu amat, ya kan? Karena sekiranya bukan yang ditempelin bukan kaki, tapi hadwa mangkibah ini, apa namanya? Iya, bahu kita ini saling menempel, bukan kaki. Kalau kaki kelebaran gimana? Takutnya sih begitu. Iya. Karena gini, karena kalau yang begitu kan kadang-kadang kita yang tidak terbiasa menjadi risih dan mengganggu sholat. Nggak jadi khusyuk lah, kaki kita diinjak. Gimana? Kaki kita diinjak. Iya. Main dupak-dupak aja. Ya, jadi cuman sejengkal aja. Sejengkal. Nah. Ya saya ulang ya. Jadi meletakkan kedua tangan kanan di atas tangan kiri pas di lempengan ku, tulang yang sejajar dengan ibu jari, ya. Memang ada beberapa cara kalau di dalam kita fikih kita ini ada beberapa cara. Jadi kalau kita ngelihat orang yang berbeda dengan kita, jangan asal menyalahkan, karena memang ada sunnahnya yang 2 begitu. Di sini ada 2, ada yang 1 juga boleh, ada yang begini, ada yang begini, ya, sekitar 4 atau 5 cara ya. Pertama boleh begini, ada orang begini aja, misalnya begini tuh, jadi 3-3-nya di sini atau 4-4-nya di sini nggak apa-apa. Walaupun cuma 2 saja boleh, 1 juga boleh. Ada yang semuanya di sini juga boleh, ya. Di bawah dada. Di bawah dada. Ya, jangan di sini. Di bawah dada. Ya. Ada yang miring dikit juga ada. Ya. Saya untuk pastinya Allahu a'lam bishawab ya. Untuk pastinya kenapa itu dimiringin nggak tahu, mungkin melihat zaman perjuangan dulu keris takut ada yang ngambil gitu ya. Nggak tahu juga. Tapi di antaranya Allahu Akbar itu katanya sebelah kiri. Kenapa? Karena hati di sebelah kiri. Makanya biasanya kalau yang agak kiri itu agak di atas. Allahu Akbar di sini katanya ya itu Allahu Akbar pas di hati gitu. Mungkin itu ya. Jadi salahin. Ya, tapi ini semuanya berkaitan dengan sunnah saja. Ya, kalau dalam hal-hal yang sholat itu memang jaga, kita cari yang lebih afdol, yang utamanya yang mana, yang bolehnya yang mana. Tapi juga jangan gampang menyalahkan orang lain. Selama itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, ya, cuman berantem doang. Kalau nanya doang boleh, itu kenapa miring ke kiri ya, boleh kita tanya, ya, supaya kita tahu. Ya.
Kan kadang-kadang kita kan emosi aja ya kan. Wah lagi si anu nuh pakai miring-miring. Ini ya tangannya gitu ya. Enggak perlu lah. Waftitahi sirril mutamakkin wallahu a'lam. Nah, kita sudahi dulu karena ini sunnahnya banyak sekali. Ini udah 1 jam ya sambil ngobrol.